D sama dengan K. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu saya gini pakai N semua ke kanan gitu. Semua 4 baris ini saya pakai rumus N gitu. Nah, akhirnya kalau ada satu false, berarti kan nantinya salah. Jadi di sini munculnya, oh nggak bisa, bentar. Nah, jadi kalau saya yang muncul false segini. Jadi nggak sama, tapi di beberapa bagian seperti ini jagung, ini kedelai, ini kacang hijau, ini kacang tanah. Beras ketannya lupa nggak masuk. Jadi cuma 4 ini. Tuh, jadi false. Terima Ya, kasih. Oke ya, jadi cukup kreatif ya di. Nanti dulu Mas, kita lihat dulu Mas, yang buru-buru. Sama-sama. Malu, Pak. Iya, Pak, gimana? Ya, yang N itu ya teman-teman, Mas Fahri pakai eh, isinya N itu supaya kalau ada salah satu aja yang false gitu ya, bakal ke filter gitu ya. Jadi ntar eh, yang dimasukkan itu semuanya itu ya. Kalaupun ada satu yang false atau dua yang false, itu akan jadi false gitu ya di kolom N ya Mas Fahri ya. Ya, Nanti insya tinggal Allah. di filter, kalau ada yang false, itulah berarti ada apa yang ada kesalahan gitu kuantitas. Betul begitu Mas Fahri? Iya, Pak, insya Allah begitu, Pak. Atau ada yang mau ditanya nggak? Atau ada yang mau apa namanya mengkritik, koreksi, atau punya cara lain? Silakan. Sudah, Pak, ya, boleh dimatikan. Bentar loh, Mas. Tunggu ada siapa tahu ada yang mau ini nih, nyala-nyalahin. Yang lain gimana? Kelihatannya nggak ada yang punya pendapat lain, Mas Fahri. Ya, Pak. Selamat. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Oke, bisa di. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ya. Nah, kelompok 4. Ada yang ingat? Kelompok 4? Wah, saya nggak ngapal dulu. Gimana? Ada nggak yang ingat kelompoknya? Tadi 9, 9, 3, 9, sekarang 4. Saya lihat aja deh di sini di daftar saya. Empat ini di tempat saya Mbak Mazia. Mazia udah belum kelompoknya? Iya, kelompok 7 Pak, sama saya. Sama Adit. Oke, nggak apa-apa lah Mas. Pura-puranya kelompok 4 Mas. Oh iya. Daripada nggak ada yang ingat nih. Saya juga nggak ingat soalnya. Kelompok Adit. Nomor berapa Pak? Lanjutan nomor 3 Mas. Nomor 3. Edit. Bismillah. Haidar, Pak, kelompok 4, Pak, itu, Pak, ngaku, Pak. Ya, habis ini Lupa, berarti Pak. Mas. Tapi Apa? benar-benar lupa Pak kelompok berapa gitu Pak. Ya, saya juga suka lupa kalau di breakout itu saya room berapa gitu ya. Jadi saya maklum lah. Jadi nggak usah pakai kelompok deh, ntar saya random aja nih. Silahkan Mbak Ya Pak, di Mazia. random aja Pak. Iya, iya. Kita buang-buang waktu. Mbak Mazia kelompoknya sama Mbak Mas Dede ya? Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Agak gedean sedikit Mas, ini sakit mata nih kalau begini. Nomor 3, soalnya suruh mencari total pesanan per supplier yang khusus untuk quantity aja. Jadi karena ini mintanya pesanan, kita berarti lihat ke rincian PO. Nah, untuk yang soal nomor 3 itu kita kalau kelompok kami itu di copy dulu nomor PO-nya supaya biar lebih gampang buat nanti VLOOKUP-nya lagi. Bukan VLOOKUP apa? Pivotnya tadi. Nah, pesanan tinggal di sum aja pakai sum if. Gunanya kita dibikin lagi karena ini kan masih per produk ya. Nanti kan yang diminta itu kan
in total. Nah, itu biar lebih enak langsung aja di sum if aja. Terus ada VLOOKUP supplier dari data supplier sama tanggal, nanti ini buat nomor selanjutnya. Nah, nomor 3 tinggal di VLOOKUP aja. VLOOKUP dari data ini buat munculin supplier sama total pesanan. Gitu sih, Pak. Oke. Mana yang lain? Ada yang punya cara magic yang lain? Hal pesanan per supplier. Ada? Kelihatannya ini ya kalau nggak lookup, kalau nggak ini ya sum if gitu ya. Tapi karena suppliernya ada di sana, jadi harus di sana dihitungan. Ada yang lain yang buat pendapat lain? Oke, kalau gitu lanjut. Makasih Mas apa nih? Mas Adit ya. Kita lanjut ke kelompoknya Haidan. Silakan Mas. Yang nomor 4 ya Pak ya? Ya, nomor 4. Semoga sinyal saya lancar Pak. Bentar. Total pesanan per bulan, kuantitas saja. Tadi ngecek. Iya sih, ya sih. Loh. Oh iya ya, bentar ini. Bentar. Ya tadi cara saya pakai VLOOKUP tanggal dulu. Ya kan per bulan VLOOKUP tanggal dari PO-nya pada database-nya master register PO. Nah, dari master register PO kan sebenarnya ini apa namanya? Tanggalnya kan di sebelah kiri. Karena sebelah kiri itu nggak bisa di VLOOKUP, tak copy dulu di sebelah kanan. Terus munculnya datanya seperti ini. Terus ya udah saya pakai pivot table, Pak. Hasilnya seperti ini. Nah, ini. Tinggal yang dicentang kuantiti pesanan, tanggal. Nah, alhamdulillahnya di tempat saya ketika saya centang tanggal muncul quarter sama years tahunnya. Jadi tinggal saya klik-klik saya muncul bulannya juga. Gitu, Pak. Tapi kalau misalnya ini nggak muncul kayak gini, saya kemarin lupa, Pak, gimana caranya. Biar munculin bulan. Tadi kelompok mana ya yang saya kasih link untuk bulannya? Saya Pak, kelompok Iqbal Pak. Oke, Mas Iqbal, contohin gimana sih caranya? Wow, oke Pak. Oh, wow. Silakan. Gimana ini? Share screen ya Pak? Share screen dong. Nah, share screen nanti kita ketiduran. Apa? Ya, kita coba guys. Mana tadi? Nomor berapa itu ya? Enggak nomor berapa. Tadi aja caranya. Sebenarnya nomor 4 ya, nomor 4. Cuma. Iya. Caranya kalau keluar quarter. Jadi yang keluar tadi itu saya quarter ya. Quarter. Nah, jadi langsung klik yang di pivot yang di tanggalnya ya. Terus analyze. Ini analyze. Terus klik group selection. Ini kan bisa dipilih. Misal kita biasanya gue muncul gini nih. Nah, kan gini kan. Years sama quarter kan. Terus analyze. Terus group selection. Pindahin commons dong. Nah, jadi gitu. Ya. Gitu, Pak. Oke. Jaim nggak? Mas Adit ya? Mas Adit ya? Iqbal. Ada yang pengen ditanyakan guys tuh? Silakan. Kalau ada yang mau ditanya. Udah paham Pak. Keren Pak Iqbal Pak. Iya. Habis ini Iqbal lagi nggak apa-apa Pak. Iya, keren ya. Asli. Parah. Gue jadi guru. Guru karate. Oke, izin share screen ya Pak. Izin tutup ya Pak. Iya, makasih. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi
Jangan-jangan yang kemarin nggak bisa apa namanya tanggalnya jadi bulan otomatis dengan seperti itu jadi bisa. Jadi teman-teman kalau ada kendala-kendala teknis itu sebenarnya bisa di googling aja soal tahu keyword. Dan menurut saya kemampuan googling itu jadi kemampuan penting ya di zaman sekarang. Ini kita out of topic ini sedikit. Bahwa zaman sekarang itu nggak zaman kayak nggak ada keuntungan berarti kalau orang tuh tahu banyak. Tapi yang penting adalah orang itu tahu gimana caranya biar tahu cara cari informasi ya, dengan googling. Makanya skill googling itu penting loh teman-teman. Apa yang harus dijadikan keyword, apa yang harus dijadikan terus lihat kemana dan sebagainya. Tadi saya ditanya sama Mas Iqbal, Pak gimana caranya? Saya tinggal googling aja. Saya kasih Mas Iqbal. Silakan belajar sendiri ya. Jadi kita nih hidup di mana informasi itu bukan cuma banyak, tapi terlalu banyak. Kita tinggal skill kita tuh bagaimana kita memilih informasi mana yang mau kita gunakan, mana yang enggak. Gitu ya. Ini jangan aja. Oke, kita lanjut ke nomor 5 berarti. Nggak tahu ya kelompoknya udah atau belum, nanti tolong diingatkan kalau udah. Mbak Yuni, silakan Mbak Yuni kelompoknya. Saya sekelompok sama Iqbal, Pak. Oh ya, kita lanjut ya. Ya, Pak. Pak Wara, kelompoknya mungkin diwakilkan aja kalau. Nomor berapa ya, Pak? Tadi. Nomor 5. Tapi saya ngerjain yang nomor EDP 10, Pak. Yang 9 belum? Yang 9 udah Pak. Saya, Pak. Ya, apa-apa sama teman kelompoknya nggak apa-apa. Jadi saya cuma memanggil nama perwakilan dari kelompoknya. Siapapun silakan. Nomor 5. Total pesanan per produk kuantitasnya saja. Tadi saya itu sebentar. Tadi saya itu auto sum ininya dulu bentar Pak, lupa. Nah, aja Mbak, nggak usah panik Mbak. Pak, lupa bentar ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Kayaknya tadi itu saya tadi tuh saya ngambil dari dari sini, tapi iya Pak, dari tadi saya tuh VLOOKUP bagian sini. Habis itu yang saya ambil itu bagian yang produknya aja gitu, Pak. VLOOKUP aja jadi ya. Iya. Coba lihat ini. Ini, Pak. Waduh, katanya bukan dari situ. Kolom produk dari mana? Ini dari sini. Ya. Dari sini VLOOKUP, habis itu pilih produknya, terus di values-nya yang bagian sum of quantity pesanan gitu, Pak. Oke, ya begitu Mbak ya. Ya. Terima kasih Mbak Asya. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang punya cara lain? Mungkin pakai SQL caranya nggak ada? Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita random lagi.
Mas Kinta, sedang Mas Kinta kelompoknya sudah belum? Ya Pak. Ada. Iya sebentar. Nomor 6 ya? Iya Pak. Nomor 6. LPP yang dicatat lebih dari 1 kali. Kalau saya pakai conditional formatting di bagian B, di conditional formatting terus new rule, terus cari yang ini format only unique or duplicate value, pilih yang duplicate. Terus untuk memunculkannya pakai filter, difilter dari warnanya. Begitu Pak. Oke. Ya, salah satu cara ya, pakai conditional formatting ya. Ada lagi teman-teman yang pakai cara yang lain? Mencari duplicate. Pakai count if, Pak. Gimana tuh Mbak? Silakan Mbak. Mana tadi ya? Oh ini. Ini dari tabel LPB terus tinggal sama dengan count if, diklik yang ini terus di F4 biar nggak lari-lari, terus tinggal ini. Coba ulang, sama dengan count if ini F4 terus tinggal di filter yang ini Pak. Oke ya, ini cara lain juga ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, dua-duanya bisa ya. Yang mana yang benar, dua-duanya benar. Yang mana yang saya terima, dua-duanya saya terima. Gitu. Mungkin ada cara yang lain lagi, silakan. Nanti saya lihat kalau pakai rumus, kalau pakai apa, ditinggalkan rumusnya, jangan di copy very. Saya cek ini datanya dari itu ya. Oke, kita lanjut. Kalau yang belum deh, kelompok kayaknya udah berapa tadi? Udah 6 ya? 6 atau 7 tadi. Kelompok yang belum silakan mengajukan diri. Ada? Nomor 8 ya sekarang, Pak? Ya, nomor 8. Kelompok 2 aja, Pak. Oke, silakan Mas. Nah, nomor 8 apa 7 ya? 7. Kan yang ditanya total barang total barang yang sudah diterima per supplier. Terus kemudian kuantitasnya saja. Nah, kan ini laporan penerimaan barang. Kemudian ditanya per supplier dan jumlah kuantitinya. Pertama kita masukin dulu kode suppliernya dengan menggunakan VLOOKUP. Terus kodenya ini kan ada di master register ini. Nah, kemudian jumlah kuantitinya kita tambah. Jadi kami menambahkan ini dari jagung, kedelai, kacang, beras, kacang tanah. Nah, kemudian ini nanti di blok semua, kemudian di insert, kemudian di pivot gitu. Nah, setelah di pivot, nah ketemu nih. Setelah di pivot yang diambil, setelah di pivot yang diambil tuh nih nama-nama jenis barangnya gitu. Kemudian ya udah gitu. Ini tadi karena kolom jumlah barang belum di total, jadi ini di manual jadi. Oke. Ini juga. Oke. Ya. Itu ya, benar ya. Ada yang punya cara lain, teman-teman? Oke. Ya. Jadi ini kalau saya lihat soalnya ya kita kembali ke kedua, ketiga tes ya. Refreshment. Lanjut ya, kita ke soal nomor 8. Silakan kelompok yang belum mengajukan diri.
Sebelum ke nomor 9 tadi kata susah nomor 9. Kita rebutan nih, siapa yang mau nomor 8, siapa yang mau nomor 9. Ya, siapa yang belum kelompoknya? Waduh, nggak ada yang ngaku ya. Mas Iqbal, mau Iqbal udah belum? Pak, belum Pak. Ya. Oke, Nomor silakan. 8. Nomor 8 ya. Satu-satunya kelompok yang 2 orang nih. Yang ini Pak. Yang Bentar, nomor Mas, ini 8. belum muncul Mas. Tunggu sebentar. Belum. Nah, baru muncul. Ini untuk yang nomor 8 kita pakai pivot table. Itu ngambilnya dari sini. Terus kemudian udah ketemu. Ini untuk yang rincian per apa namanya barangnya. Kalau mau jumlahnya berarti tinggal di sampingnya. Seperti ini Pak. Ini sama kayak tadi ya. Sama kayak nomor sebelumnya. Oke ya. Nomor 9 harusnya sudah kelihatan tuh. Bisa dilihat sebenarnya soalnya dari jawabannya dari atas ya. Tapi nah, saya mau lihat kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Kelompok kedua terakhir yang mau nomor 9 silakan. Kelompok terakhir ke bagian nomor latihan 10 nih, nomor 1. Izin stop Pak. Ya, terima kasih Mas Iqbal ya. Dan kelompoknya yang diwakili. Ayo, dua kelompok lagi silakan. Yang belum siapa kelompoknya? Saya nggak mau ngaku nih. Pokoknya saya, Pak. Oke. Itu dong, Pak. Silakan, Pak. Nomor 9 ya? Iya. Jadi nomor 9 itu kita disuruh mencari total barang yang sudah diterima per produk. Tapi kuantitasnya aja. Total barang yang udah diterima kan berarti ada di laporan penerimaan barang. Terus kalau kelompok kami itu Pak, cuman manual, nulis jagung kedelai gitu kan. Terus tinggal disam aja gitu Pak semuanya gitu. Oke, sum ke bawah gitu ya. Iya. Kan bisa juga ya. Atau dari pivot yang tadi pun kelihatan juga kan di bawahnya kan. Iya. Terus dicocokin sama yang ini di pivot sebelumnya gitu. Oke. Ada yang punya cara lain untuk nomor 9? Ya kan, kalau ada yang punya cara yang canggih misalnya. Nggak ada? Oke, kita tinggal satu kelompok lagi, kelompok terakhir. Siapakah dia? Makasih Mbak ini ya, Mbak Sania. Sama-sama Pak. Ya, kelompok terakhir. Masa saya ini nih, saya panggil satu-satu nih. Kelompok terakhir kelompok berapa, Pak? Nah, saya nggak tahu lagi angkanya. Yang perwakilannya belum maju atau belum maju, belum presentasi. Nah, apa ya? Mbak Rida udah belum Mbak Rida? Udah Pak, kelompok Kelompok saya. Oke. Mbak Vivi udah belum Mbak Vivi? Udah Pak, kelompoknya Asia. Udah ya. Yang belum siapa nih? Ada 3 orang masih nggak ngaku nih. Ada 3 orang ini ya. Tadi kelompoknya sampai 10 ya Pak, kalau nggak salah. Iya, kelompok sampai 10.
Masing-masing kan 3, cuma ada satu kelompok yang 2. Yang 2 itu tadi kelompoknya Mas Maulid Iqbal dengan Mbak Fabilda tadi nggak usah. Kalau kelompok 7 udah Pak tadi Pak sama Adit. Ya. Oke. Udah deh. Kalau nggak ada yang mau ngaku, saya pun deh. Oke, 3 nih. 1, 2, 3. Nggak ada? Oke deh teman-teman. Dijadikan PR aja ya kita latihan 10 nih ya. Jadi nanti dikirim aja ke tapi dibuat individu aja untuk yang latihan 10. Karena kita nggak sempat bahas. Deadline mungkin minggu depan. Sebelum selesai semuanya. Jadi santai aja. Menurut saya, coba teman-teman kalau bisa memberikan tanggapan, kira-kira susah apa gampang nih yang 9? Lumayan susah, Pak. Ribet lumayan, Pak. Yang susah yang mana, Mas? Mbak? Ribet sih, Pak. Ribet itu kan belum tentu susah ya. Maksudnya bisa ya. Maksudnya gini, secara teknik itu kayaknya semuanya bisa gitu ya. Paling mungkin agak harus digaya-gayain gitu ya. Kita soalnya juga. Cuman kadang bingung harus pakai apa gitu Pak. Ini gimana ya Pak, enaknya pakai apa ya gitu. Itulah tantangannya Mas. DTABK ini gitu ya. Ada soal seperti ini kita pakai apa, teknik apa yang kita pakai gitu ya. Apa pakai VLOOKUP. Tapi kalau lihat soal-soal seperti ini kelihatannya pivot berulang-ulang dipakai gitu ya. Kalau ya kayak mungkin teman-teman juga harus belajar itu instingnya pakai apa gitu ya. Misalnya ketika yang ditanya adalah misalnya tadi terkait dengan referensi ya kelihatannya harus kalau yang kayak gini ini kelihatannya sampling dan pivot. Oke, banyak latihan ya keputusan untuk menangkap teknik. Jadi mungkin seperti itu aja teman-teman untuk minggu ini kita materinya. Jadi itulah karena saya juga kurang ngerti ya. Nah, ada teknik yang baru kelihatannya di beberapa 3 minggu terakhir gitu, hanya latihan matematik saja, siklus penerimaan, namun sekarang siklus pengeluaran. Jadi saya pastikan aja di sini teman-teman mau praktek gitu ya, supaya lebih terbiasa. Minggu depan berarti kita pertemuan terakhir ya. Minggu depan itu kalau nggak salah kita akan belajar ACL ya. Saya lihat dulu ya. RPS. Teman-teman belum ada yang bisa ACL ya? Kalau nggak salah cuma bisa Windows. Oke, teman-teman ini 15 kita pakai ACL. Nah, ATK, TABK, Excel pada tahap tersebut, audit lainnya. Kita fokus ke ACL aja deh teman-teman. Kalau ini sih kayaknya ya sama-sama aja deh. Kita coba belajar ACL. Nanti saya coba share installernya. Kayaknya ada yang versi 9, versi education yang gratis. Dulu. Nanti saya harus install juga. Versi saya soalnya versi 14 yang paling baru. Jadi takutnya beda nanti. Oke, itu aja teman-teman. Kalau ada yang mau memberikan tanggapan. Hyperlink masuk UAS atau enggak? Kenapa? Hyperlink. Link apa? Sorry. Hyperlink masuk ke UAS Hyperlink. atau enggak? Kayaknya enggak sih, Mas. Materi hyperlink itu kan kayaknya di UTS malah. Di minggu ke-7. Kayaknya enggak sih. Kalaupun perlu belajar mungkin nanti di minggu depan saya coba. Soalnya itu secara konsep sih nggak begitu sulit ya. Kayaknya juga bisa belajar sendiri. Oke, ada lagi yang mau mungkin di include di minggu depan dibahas materinya. Ada yang mau di request? Atau apa mau belajar SQL lagi atau gimana? Ada? SQL keluar di UAS enggak Pak kira-kira Pak? Kelihatannya keluar Mas. Wah. Jadi dicoba-coba lagi aja. Kemarin kan latihan udah cukup banyak ya. Harusnya kalau ngerjain sendiri teman-teman udah bisa lah, memadai lah untuk bisa ngerjain soal UAS.
Harusnya ya, kalau ngerjain sendiri yang kemarin soalnya 2 minggu itu ya. Kalau teman-teman merasa masih kurang, silakan dibuat latihan lagi. Atau minggu depan mungkin kita tes sedikit gimana caranya masukin Excel ke masukin file Excel atau CSV-nya ke SQL-nya. Biar teman-teman bisa coba latihan soal-soal dari kemarin kita. Ada lagi? Absensi bagaimana Pak? Apakah sudah datang semua? Sudah aman absensi. Oh, Makasih terima Mas kasih, Tim Pak. ya. Ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri materi atau pertemuan kita pada ke-13 ya. Di minggu ke-15. Pertemuan ke-13 di minggu ke-14. Tinggal 1 hari lagi teman-teman. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya. Amin. Supaya pandemi ini berakhir. Juga dengan keluarga kita gitu ya, teman-teman dan kepada tetangga dan sekitarnya lah. Kita sayangi dan orang kita kenal. Akhir kata mungkin saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan-kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.